Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk saudara-saudara semua bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, di minggu kemerdekaan ini kita diundang untuk bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu besar kepada bangsa kita. Kemerdekaan akan menjadikan kita sebagai bangsa yang hidup dalam hikmat Allah. Olehnya, mari kita masuki ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait yang pertama, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Ibadah kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Terimalah salam yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76 sesungguhnya adalah panggilan kepada seluruh komponen bangsa yang ada. Panggilan itu adalah setiap kita mewujudkan hidup dalam kebenaran dan kebaikan, dalam terang hikmat yang dari Tuhan. Marilah kita merespon panggilan itu melalui pujian dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bukan bila musim memegang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Kita menyatakan pengakuan akan segala dosa pelanggaran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang memberikan kebebasan dan juga kemerdekaan bagi kami.
Di minggu kemerdekaan saat ini ya Tuhan, sungguh kami menyadari seringkali kami lebih menyukai hidup yang dipermudah, hidup yang dipersulit oleh karena keterbatasan dan juga kesenangan manusia kami. Itulah dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Pengampun mengaruniakan anugerah dan pengampunan akan segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami ya Tuhan benar-benar menghayati akan hidup di dalam suasana kemerdekaan, sehingga kami merasakan sebagai umat Tuhan yang sudah diberi karunia besar daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan atas segala pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang memberikan kemerdekaan, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 416 bait yang pertama dan yang ketiga, Tersembunyi Ujung Jalan. Ujung jalan hampir atau masih jauh, di pinggir tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selalu kanak-kanak yang tebar. Bapa Tuhan pimpin aku ke kehidupan kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang ke hadirat-Nya di dalam doa mohon Roh Kudus membimbing kita. Kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat dan pengertian kami. Di minggu kemerdekaan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjadi petunjuk, pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ya Tuhan ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, secara khusus panggilan-Mu yang menghendaki kami untuk merespon dan berkarya
bagi bangsa kami yang kami kasih, sehingga kemerdekaan yang kami hayati, yang kami maknai ya Tuhan, semakin memperoleh makna baru, semakin memperoleh hikmat-hikmat yang baru di dalam kami menghadapi tantangan-tantangan yang baru saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang melantarkan firman saat ini, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkatinya. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjadi juru selamat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai dengan 58. Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58 yang demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga saudara-saudara di rumah saudara-saudara masing-masing ada di dalam keadaan sehat, ada di dalam keadaan bahagia. Minggu ini adalah minggu kemerdekaan bagi bangsa kita. Sebagai orang beriman tentu saja memanggil kita untuk memaknai kemerdekaan bangsa di dalam terang firman Tuhan, di dalam terang iman Kristen. Oleh karenanya saya mengajak saudara-saudara semua untuk menerima salam saya di dalam pekik kemerdekaan. Merdeka! 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 Saya yakin dan percaya saudara-saudara semua di rumah melakukannya, sehingga suasana kemerdekaan sungguh kita rasakan. Firman Tuhan yang menjadi tema pada saat ini dengan satu tema, hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sungguh merasakan bahwa kemerdekaan yang diterima bangsa kita 76 tahun
ada di dalam suasana yang baru, ada di dalam suasana yang berbeda. Perjuangan-perjuangan pada tempo dulu adalah perjuangan menghadapi musuh bahaya yang terlihat oleh mata. Sangat jelas bisa dengan lebih mudah untuk dicari strategi. Tetapi saat ini bangsa kita menghadapi penjajahan baru, imperialisme baru, menghadapi tantangan yang baru, yaitu tantangan pandemi pagebluk oleh karena virus COVID-19. Musuh yang kasat mata, yang tidak terlihat mata. Dan upaya-upaya dilakukan, strategi-strategi dilakukan dalam mengatasi ataupun juga menata untuk memenangkan peperangan ini. Saudaraku, dengan keadaan seperti itu, sesungguhnya perjuangan kita pun saat ini perjuangan dengan keadaan yang baru. Tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama. Kita harus lebih kreatif dan inovatif. Firman Tuhan saat ini mengajar kepada kita untuk kita juga mempunyai hikmat-hikmat, pemikiran-pemikiran yang baru. Firman Tuhan yang kita dengar saat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Akulah, Yesus berkata, akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Rupanya firman ini menjadi pertentangan, menjadi pertengkaran di antara orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mereka hanya mengartikan secara harafiah. Mereka hanya menerima firman itu secara manusiawi, sehingga mereka bertengkar, sehingga mereka tidak bisa memahami apa sesungguhnya makna dari semua itu. Mereka hanya mencerna dengan pemikiran-pemikiran dan juga hal-hal yang lama, sehingga mereka secara manusiawi menolak, mereka bertengkar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa ini sesungguhnya kita diajak untuk kita harus mempunyai hati yang berhikmat, mempunyai keadaan yang mau menerima sesuatu, tidak dengan terburu-buru, tetapi dengan hikmat yang dari Tuhan. Akulah roti yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudaraku, Tuhan mengatakan kebenaran kepada kita. Kita harus makan roti hidup, minum darahnya. Apa artinya? Artinya sesungguhnya sudah ada di dalam bacaan kita saat ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita menerima firman itu, sesungguhnya Tuhan Yesus mengajak pertama, supaya ketika kita makan dan minum daging darahnya, kita tinggal di dalam dia. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mempercayakan diri kepada Allah yang hidup. Inilah yang pertama. Kita dikehendaki Tuhan untuk mempunyai kepercayaan, dan kepercayaan itu haruslah semakin mendarah daging. Roti yang kita makan nantinya akan menjadi energi dan juga bisa menjadi bagian di dalam kehidupan yang menyatu di dalam darah dan daging kita. Oleh karenanya, kepercayaan bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan tindakan. Berhikmat adalah mempunyai kepandaian di dalam akal budi,
menggunakan pengalaman-pengalaman yang ada supaya hidup kita semakin baik. Kepandaian di dalam bertindak untuk melakukan kebaikan. Orang Kristen yang berhikmat menghayati kemerdekaan saat ini, kita percaya bahwa di dalam Kristus sesungguhnya ada jalan keluar. Di dalam Kristus permasalahan-permasalahan kehidupan pasti akan terselesaikan. Kita diingatkan untuk percaya. Di Minggu Kemerdekaan ini kita diingatkan, kita harus percaya kepada Kristus yang sudah memberikan bangsa yang indah, bangsa yang besar. Marilah dengan landasan percaya kepada Kristus, diterangi oleh firman Tuhan, kita mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang semakin lebih baik dengan hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, sebagai warga gereja dan juga warga bangsa ini, kita diingatkan untuk menjadi pelopor, untuk menjadi teladan, untuk menjadi yang awal, memberikan contoh-contoh yang baik. Gereja adalah Ecclesia Semper Reformanda. Di sana kita diingatkan bahwa gereja yang baik adalah gereja yang selalu memperbarui. Kita agen-agen, kita adalah pelopor-pelopor untuk hidup di dalam hal yang baru. Saat ini kita melihat bagaimana hal-hal yang baru sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memaknai dengan baik ibadah online yang ada. Di sana kita bisa menghayati, kita juga mendapatkan berkat melalui ibadah-ibadah dengan berbagai macam metode. Dengan keadaan hati kita yang terarah kepada Tuhan. Tentu kita berharap suatu saat nanti kita bisa berkumpul. Tetapi ketika saat ini kita diperhadapkan untuk beribadah dengan online, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan baik. Yakinilah ibadah yang kita laksanakan juga wujud dari sembah kita pada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan menolong kita, menuntun kita untuk kita semakin percaya kepada Tuhan dan menjadi pelopor-pelopor pembaruan di dalam hidup saat ini. Kiranya kemerdekaan yang kita rasakan pada minggu-minggu ini akan kita rayakan di tanggal 17 Agustus. Kita isi dengan keyakinan, dengan hidup di bawah terang Tuhan, sehingga melalui kitalah bangsa kita juga menjadi dan terus akan menjadi bangsa yang baik, bangsa yang besar, bangsa yang berhikmat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Saat ini untuk kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya undang untuk saudara-saudara bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi kita memperbarui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Engkau Allah yang memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kami. Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan penebus kami yang sejati. Pada ibadah saat ini ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Firman Tuhan menerangkan kepada kami, memberikan hikmat kepada kami, bahwa Engkaulah roti yang telah turun dari surga. Engkaulah roti yang hidup. Engkau menghendaki kami supaya kami memakan dan meminumnya, supaya kami tinggal di dalam Engkau, sehingga Engkau tinggal di dalam kami, sehingga hidup kami menjadi baru. Jadikan kami ya Tuhan ciptaan-ciptaan Tuhan yang terus memperbarui, gereja Tuhan yang mau terus memperbarui, sehingga karya kami semakin nyata, karya kami semakin konkret bagi bangsa ini yang bersyukur dan juga berbahagia pada minggu ini karena akan merayakan hari ulang tahunnya ke-76. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan bangsa kami. Kiranya Tuhan memampukan memaknai kemerdekaan dengan semangat yang baru, dengan pemahaman yang baru, sehingga bangsa kami ya Tuhan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang baru, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan semangat dan juga pemecahan yang baru itu. Kiranya Tuhan memampukan pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka ya Tuhan berkarya dengan sebaik mungkin, bekerja dengan seoptimal mungkin. Kami hanya menyerahkan kondisi bangsa negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyatukan, Tuhan yang terus memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami hanya menyerahkan bangsa ini di dalam perjalanannya ke dalam tangan kuat kuasa. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyelamatkan, Engkau akan melindungi. Kami hanya menyerahkan ya Tuhan agenda besar bangsa ini, yaitu di dalam penanganan COVID-19. Tuhan yang akan memampukan pemimpin bangsa kami, TNI, Polri, para tenaga-tenaga medis. Kiranya Tuhan memampukan mereka semua, sehingga mereka dan juga bangsa ini bergerak di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan untuk menanggulangi pandemi ini dengan sebaik mungkin. Ya Bapak, kami menyerahkan akan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan gereja-gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan juga terpanggil menjadi pelopor, menjadi teladan untuk kebaikan bangsa dan juga lingkungan sekitarnya. Kami menyerahkan akan gereja ini ya Tuhan, GKJ Penaruban. Kiranya Tuhan yang memberkati majelis gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana. Kiranya Tuhan juga menyertai akan pengurus-pengurus komisi panitia yang ada. Bapak, kami juga menyerahkan akan keberadaan warga gerejamu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesabaran, dengan kebaikan, dengan iman yang teguh, sehingga warga GKJ Penaruban menghayati dan menjalani hidup yang berat ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sambil terus mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat-berkat yang dari Tuhan nyata dan tidak pernah terhenti. Kami menyerahkan anak-anak kami di dalam pembelajaran yang masih jarak jauh. Tuhan yang memberkati anak-anak kami dengan segala pergumulannya, Tuhan yang akan mendampinginya. Ya Bapa, kami hanya menyerahkan segala doa-doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan yang didasari firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 35 yang demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Mari kita aturkan persembahan yang kita kumpulkan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber berkat kami. Berkat-berkat yang Tuhan berikan tidak pernah terhenti. Berkat-berkat yang Tuhan berikan selalu baru di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya ya Tuhan, ajarkan kami untuk terus bersyukur. Ajarkan kami untuk terus bersukacita mengaturkan persembahan. Karena persembahan yang kami berikan wujud dari ucapan terima kasih kami atas pemeliharaan dan hidup yang Kau berikan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang penuh syukur dan jauhkan kami ya Tuhan dari kekhawatiran, dari kecemasan akan hal-hal yang akan terjadi. Kami yakin Engkau sungguh memberkati kami, sungguh mencurahkan berkat kepada kami. Oleh karenanya ya Tuhan, sucikan persembahan minggu kami, sucikan persembahan bulanan kami, persembahan syukur kami, sehingga persembahan ini menjadi tanda hormat sembah kami dan juga terima kasih kami. Saudara-saudara kami yang mengelola, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang terus mencurahkan berkat kepada kami. Doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan kitab Jemaat 337, bait yang pertama dan yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
kasih Tuhan Yesus Kristus, masukilah kehidupan saudara-saudara dengan hikmat yang dari Tuhan. Bangsa ini memanggil saudara-saudara untuk berkarya dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.